Saudara, apakah Tuhan masih berbicara pada zaman ini? Yes, Tuhan masih berbicara lewat Alkitab. Tetapi pertanyaannya, ketika kita berada pada situasi khusus, seperti yang dialami Daud dalam 1 Samuel 23 ayat 1 dan 2, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Saudara sekalian, dalam situasi yang bersifat teknis seperti ini, apakah cukup kita bertindak berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab? Contohnya di zaman ini, ketika begitu banyak bisnis tumbang di tengah pandemi, lalu kemudian kita bertanya, saya harus berbuat apa Tuhan secara teknis untuk mengatasi atau untuk banting setir dalam bisnis? Saya harus bisnis apa? Apakah planning saya ke depan ini tepat, akurat? Itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dasar tindakan kita jelas Alkitab. Orang yang tidak suka membaca Alkitab, dia akan bingung untuk tuntunan Tuhan yang bersifat praktis. Dasarnya harus Alkitab. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus baca Alkitab. Karena dengan begitu banyak kita membaca dan merenungkan firman, apabila ada tuntunan praktis, kita tidak akan salah. Kita perlu mendapatkan tuntunan praktis. Sebagai contoh, dalam Kisah Rasul 16, pada waktu rasul-rasul melakukan amanat agung penginjilan, sudah jelas bahwa amanat agung itu ada perintahnya, tinggal taat saja. Tetapi soal agenda Tuhan, mau ke Frigia, atau mau ke Asia, atau mau ke Makedonia, itu bukan kita yang menentukan. Ketika rasul-rasul bermaksud menuju ke Frigia atau ke Asia, justru Roh Kudus mencegah. Loh, ini kan mentaati firman, sudah tertulis. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam mentaati firman, dalam hal-hal tertentu, kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh suara Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27, hal berdoa saja kita sering tidak tahu apakah doa kita tepat atau doa kita didasarkan pada motivasi-motivasi kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, dalam Roma 8, 26, 27, Roh Kudus membantu atau harus menuntun kita dalam hal berdoa. Loh, berdoa sudah ditulis dalam Alkitab. Tinggal ditaati saja. Tapi ternyata kita tetap membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana tuntunan Roh Kudus diberikan? Dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Melalui hati nurani. Oleh sebab itu, ketika doa yang dipimpin oleh Roh Kudus dinaikkan, ayat itu berkata, Tuhan mengetahui maksud hati nurani. Padahal Roh Kudus yang membantu. Ternyata Roh Kudus dan hati nurani kita itu bekerja sama. Roh Kudus menaruh suaranya di dalam suara hati nurani kita, mendorong kita mendoakan doa-doa yang tepat dan akurat. Jadi, untuk mengimplementasikan Alkitab dalam hal-hal
yang khusus dalam masalah-masalah atau persoalan yang begitu pelik, kita tetap butuh suara Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, tetap semangat, tetap sehat. Amin.